Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian fikih dari kitab Fathul Qarib Syarah Matan Taqrib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat sudah ya. Nah, siang ini kita masuk pembahasan syarat-syarat sholat. Ada yang disebut dengan syarat wajib, ada yang disebut dengan syarat sah. Apa maksud syarat sah? Kalau tidak ada dia tidak sah sholat. Syarat sah sholat nutup aurat. Kalau tidak tutup aurat tidak sah sholat. Syarat wajib sholat, kalau tidak ada dia tidak wajib sholat. Berakal, kalau tidak ada akal tidak wajib sholat. Itu beda syarat wajib dengan syarat sah. Kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun wa syaraitu wujubis salati. Setelah pembahasan waktu-waktu salat. Rukun belum masuk. Ya. Ya. Oke, pasal. Dan syarat-syarat wajib salat ada 3 sesuatu. Apa saja syarat-syarat wajib salat? Ahaduha, salah satunya al-islamu, Islam. Fala tajibu salatu, maka tidak wajib salat alal kafiri, atas orang kafir. Kafir yang bagaimana? Kafir asli. Kalau kafir murtad wajib ya. Maksudnya apa? Setiap salat yang ditinggalkan oleh orang muslim yang murtad dosa terus, dosa wajib dan wajib diqadha. Wajib diqadha. Wala yajibu alaihi qada'uha, dan tidak wajib atasnya siapa? Orang kafir asli itu. Apa yang tidak wajib? Qadanya, mengqadha salat idza aslama, kalau dia masuk Islam. Wa ammal murtaddu, dan adapun orang murtad, fatajibu alaihi salatu, maka wajib atasnya salat dan qadanya. Wa qada'uha in ada ilal Islam, jika dia kembali kepada Islam. Wathani, dan yang kedua al-bulughu, baligh. Ini murtad ini dalam Islam berapa kali? Kenapa? Mau nyindir Emilia Contessa? Pokoknya kita itu hak Allah ya. Itu hak Allah menerima dia kembali dalam Islam. Ya, kalau kita kan nahkumu bizawahir. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, selesai. Kalau kita ya. Aduh, perlu batihnya nak SP3 nak. Tapi kalau syariat Nabi Musa itu kan langsung dipancing. Diadili dulu kan. Wathani, dan yang kedua al-bulughu, baligh. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin, maka tidak wajib salat atas sabi, anak bayi atau anak kecil laki-laki, wa sabiyatin, dan anak kecil perempuan. Tidak wajib anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan. Lakin tapi yuk marani, diperintahkan keduanya biha, dengannya salat, diperintahkan keduanya dengan salat ba'da sab'i sinin, setelah keduanya mencapai usia 7 tahun. In hasalat tamyizu biha, jika sudah ada tamyiz. Tamyiz itu apa? Cerdas, sudah cerdik, dia sudah pandai, dia membedakan yang baik dan yang buruk. Biha, dengan usia 7 itu. Di usia 7 kalau dia sudah tamyiz, maka ajarkan dia salat. Kalau belum mumayyiz tidak usah. Wa illa, dan jika tidak mumayyiz dia, fa ba'da tamyiz, maka setelah dia mumayyiz, setelah dia tamyiz. Wa yudrabani ala tarkiha, dan dipukul keduanya, anak laki-laki dan anak perempuan itu, ala tarkiha, atas meninggalkan salat. Wajib ya. Anak usia 10 tahun belum haid, dia meninggalkan salat, dosa enggak? Enggak. Orang tuanya enggak mukul dia, dosa. Orang tua yang tidak memukul anak yang meninggalkan salat, dosa. Jadi ya, orang tua.
Waalaikumsalam. Ba'da kamali, setelah sempurna ashri sinin, 10 tahun. Itu syarat yang kedua, balik. Watsalitsu, dan yang ketiga, kalau dalam hasyiah itu didetailkan ya masalah syarat Islam itu. Orang kafir itu wajib salat. Maksud wajib salatnya apa? Di akhirat, di azab mereka bukan cuma karena mereka kafir, tapi juga karena mereka meninggalkan salat. Ya. Qalu lam naku minal musallin. Surat Al-Mudaththir. Ya. Watsalits, dan yang ketiga al-aqlu, berakal. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib atas orang gila. Kalau gila hormat wajib juga salatnya. NPC, pantang tempi, itu wajib juga salat. Walaupun dia gila juga. Wa huwa wa qauluhu, dan perkataan musannif wa huwa haddut taklif, dan dia akal itu adalah haddut taklif, batasan taklif. Saqitun, hilang fi ba'di nusakhil matan, pada sebagian naskah-naskah matan. Wassalawatul masnunatu, dan salat-salat yang disunahkan, wa fi ba'di nusakhi, dan pada sebagian naskah, wassalatul masnunatu dengan mufrad, dan salat sunat khamsun, ada 5. Ini sunahnya sunah muakkad ya. Sunahnya sunah muakkad. Apa saja salat-salat sunnah itu? Al-idani, salat 2 hari raya. Ay salatu idil fitri wa idil adha, artinya salat idul fitri dan idul adha. Wal kusufani, dan salat 2 gerhana. Ay salatu kusufi syamsi wa khusufil qamari, gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u, dan salat minta hujan. Ay salatuhu, artinya salatnya. Istisqa ini bisa banyak bentuk ya. Istisqa ini bisa dengan doa saja. Bisa dengan sholat 2 rakaat, sholat hajat, sama dengan sholat hajat. Bisa dengan sholat berjamaah. Bisa pula dengan puasa dulu 3 hari. Ya. Tambah khutbah ya. Puasa 3 hari tambah khutbah, itu yang paling sempurna pelaksanaan sholat istisqa. Was sunnanut tabi'atu lil faraidi, dan sholat-sholat sunnah yang mengikut kepada yang fardu. Wa yu'abbaru anha aidan, dan diredaksikan tentangnya juga dengan apa? Bisunnatir rawatibah, dengan salat sunat ratib. Salat sunat ratib itu apa? Yang mengikut kepada salat fardu. Wahya, dan dia adalah sab'ata asyara rakaatan, 17 rakaat. Beda-beda kitab, beda-beda rakaat. Ada yang mengatakan 10 saja, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 12. Kalau 12 itu hadis yang siapa yang salat 12 rakaat setiap sehari, maka Allah bangunkan baginya istana di surga, itu kan. Itu salat sunat umum, mau duha, mau tahajud, pokoknya salat sunat 12 rakaat sehari, jangan kurang. Ya. Bukan cuma rawatib, karena hadisnya umum kan. Bisa masuk rawatib. Artinya yang terjemahkan sebagai salat rawatib yang boleh. Ya. Karena itu salat sunat saja. Ya. Wahya, dan dia sab'ata asyara rakaatan, 17 rakaat. Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. Saya selalu ingatkan pada masyaikh, kalau pasang niat salat dalam bahasa Indonesia, ganti. Jangan sengaja aku salat subuh lagi. Sengaja aku salat fardu subuh. Karena salat subuh ada 2, ada yang wajib, ada yang sunat. Salat zuhur juga ada 2, ada yang wajib, ada yang sunat. Salat zuhur juga sengaja aku salat fardu zuhur, sengaja aku salat fardu asar. Coba baca tulisan Arabnya. Usalli fardal asri, iya kan? Fardu. Karena itu syarat niat. Syarat niat apa? Kita jelaskan status hukum salat yang kita lakukan. Kita ngasih duit ke orang senilai dengan kewajiban zakat kita setahun. Apakah itu jadi zakat? Tidak, tergantung niat kita kan. Niat kita bersedekah kah atau zakat? Kebetulan Ustadz miskin, saya punya utang pada Ustadz 2,5 juta, duit saya 100 juta. Saya kasih 2,5 juta pada Ustadz. Itu jadinya zakat atau bayar utang? Tergantung niat. Tergantung niat. Enggak boleh dicampur. Iya, boleh campur karena dua-duanya sama-sama wajib. Dua-duanya sama-sama wajib. Itu contoh. Maka niat itu penting. Ya, mendistingsi ibadah antara ibadah wajib dengan ibadah yang
sunat. Ini contoh lagi nih. Puasa di hari Syak. Sekarang tanggal 29 Sya'ban. Besok tanggal berapa? Allah alam. Ya kan? Berarti kita masih Syak. Boleh puasa besok? Enggak boleh. Puasa ganti boleh enggak? Boleh? Ada. Puasa ganti besok boleh. Berarti yang menyebabkan bolehnya apa? Niat. Kita niatkan puasa wajib besok. Nah, makanya hati-hati betul. Saya ngajak aku sholat fardu subuh gitu niatnya ya. Jangan sengaja aku sholat subuh lagi. Oke, subuh ini ada dua jadi. Subuh yang pertama Mas. Sholat sunnah subuh. Oh, Fajar. Ya, fajar subuh itu juga. Sama masuk fajar kan? Iya, sama-sama masuk fajar. kalau sholat sunnah subuh kita jelas akan nyanyi. Sholat sunnah. Iya, sholat sunnah Tapi subuh. kalau yang fardu ini memang Sering, iya itu lah makanya. sholat subuh itu. Sengaja aku sholat fardu subuh gitu kan. Ya. Pertama 2 rakaat sholat fajar, sunnah maksudnya, wa arba'un qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Berapa rakaat? 8. Wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar, 12. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, 14. Wa thalathun ba'dal isya, dan 3 rakaat setelah isya. Itu sudah digabung dengan witir. 3 rakaat setelah salat isya. Terus wa yutiru biwahidatin minhunna, dan berwitir dia dengan salah satu dari 3 rakaat itu. Kalau yang kemudian maghrib itu dapat di mana? Itu masuk kepada hadis umum bahwa antara azan dan iqamah selalu ada salat sunat. Antara azan dan iqamah ada salat sunat. Maka sebelum maghrib itu ya silakan antara azan dan iqamah juga. Ya, salah ya. Antara azan dan iqamah ada salat. Wal wahidatu hiya aqallul witri, dan 1 rakaat itu adalah minimal witir. Minimal witir berapa rakaat? 1 rakaat. Wa aktsaruhu, dan maksimalnya 11 rakaatan, 11 rakaat. Nah, ini dalil Siti Aisyah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i sebagai dalil witir. Dalil Siti Aisyah apa? Tidak pernah Nabi sholat di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kan itu hadis Siti Aisyah. Ini dipakai oleh sebagian kawan-kawan sebagai dalil tarawih. Berarti tarawih aku sabalih, nak boleh lebih doh katanya. Tapi ini masalah. Kenapa masalah? Sekarang yang dibahas oleh Siti Aisyah adalah ciri-cirinya 1, sholat ini di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Yang kedua, jumlah rakaatnya ganjil. Berarti witir. Tidak bisa orang-orang mengklaim, oh ini tarawih dan witir. Muncul masalah baru. Apa masalah baru? Sekarang tarawih 10 rakaat, witir 1 kah? Atau tarawihnya 8 rakaat, witirnya 3 kah? Atau tarawihnya 6 rakaat, witirnya 5 kah? Itu temapannya. Tapi ada yang mengatakan tarawih itu sebetulnya sholat sunnah. Dari kata roha gitu ya. Memang sholat sunnah. Sholat sunnah. Untuk sholat witir juga bisa diartikan tarawih juga. Bisa juga diartikan tarawih. Tarawih itu pokoknya sholat sunat yang rehatnya banyak. Ya, kalau rehatnya cuma 2 berarti itu namanya sholat tarwihatan. Iya kan? Tarwihatan. Tarawih itu sigat muntahal jumu, kan bentuk sigat paling tinggi. Sigat muntahal jumu berarti sangat banyak rehatnya. Makanya dalam mazhab yang 4 tuh yang paling sedikit tarawih kan Syafi'i, 20 rakaat. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi 36. Mazhab Maliki 36. Ya kan? Karena rehatnya banyak. Jadi rehatnya enggak boleh kurang dari 3 tuh. Karena jamak tuh minimal 3. Kalau 4-4-3 berarti berapa kali rehatnya tuh? 1 sekalinya tuh. Karena 1 kan rehat antara witir lagi. Witir tuh bukan tarawih lagi kan? Witir ya witir. Nah, makanya. Tapi lagi-lagi kita katakan tarawih itu bid'ah ya. Ya, yang penting yang sesuai sunnah itu apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Mau 2 rakaat, mau 1 rakaat, pokoknya dia di malam Ramadan sholat. Iya, mau sampai sahur terserah, pokoknya malam Ramadan sholat.
Karena hadis Nabi umum kan. Kan ada Nabi bilang man qama ramadhana isrina raka'atan. Kan ada Nabi bilang gitu. Nabi tidak bilang siapa yang sholat malam Ramadan 20 rakaat. Enggak, Nabi cuma bilang siapa yang sholat di malam Ramadan. Jadi di masjid kan habis isya itu tarawih. Di jam 3 tahajud. Witirnya itu ada hadis itu tidak boleh witir satu malam. Ya 2 witir 1 malam jangan. Genap jadinya. Satu tambah satu, 2, 3 tambah 3. Jadi tarawih. Gimana enaknya witir habis tahajud atau Habis tahajud. Kalau kita yakin bangun habis tahajud. Ya. Tapi kalau saya ini kan sebagai imam. Suruh bapak belakang Pak. Pak lah imam witir ini Pak. Ya. Allah baca qul huwallah nak pandai lo Pak jangan itu. Istiqlal bagus. Istiqlal itu 8 rakaat rehat. Yang mau selesai pulang, yang mau lanjut 20 lanjut. Kan bisa digabungkan sebenarnya. Mohon maaf, Muhammadiyah hanan kareh-kareh hangu itu banyak buat temukan harus sampai 3. Tak boleh 2 3 nak pantangnya. Padahal di HPT Muhammadiyah 2 itu juga disebut di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ya. Dan lagi tarawih 4 rakaat itu yang membolehkan cuma mazhab Maliki, bukan jumhur. Jumhur harus 2. Kok Ustaz sama dengan Salafi harus 2? Dia yang sama dengan kita. Dia kan ya pertama udah Syafi'i lah mau. Ya ini mohon maaf saya Muhammadiyah juga tapi ilmu itu di atas ormas. Ya, ilmu di atas ormas. Kita sampaikan kalau kita bisa ya al-khuruj anil khilaf istilahnya kan, keluar kita dari khilaf. Dalam HPT kan memang sudah diakui juga sholat 2 tarawih. 2 juga ada, 4 juga boleh seperti itu dalam HPT. Pakailah 2 apa salahnya? Seperti Nyak Parabe. Nyak Parabe itu kan 2. Ini 8 rakaatnya tuh. Parabe itu 8 rakaat tapi sholat tarawihnya 2. Dari dulu tuh. Ya, bukan terpengaruh Wahabi aja yang niru. Nah, nanti lah kita bahas witirnya, kita bahas anu-anunya aja dulu. Salat ratib. Dan 1 rakaat dan dia adalah minimal witir dan yang paling banyaknya adalah 11 rakaat. Jadi hadis Siti Aisyah itu adalah hadis tentang witir dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena sholatnya bisa dilakukan di dalam dan di luar Ramadan. Berarti itu bukan tarawih. Wa waktuhu dan waktunya baina sholatil isya wa tulu'il fajri, antara sholat isya dan terbit fajar. Ini ba'da di situ. Iya, boleh. Ba'da juga. Enggak, sebelumnya. Ba'da sholatil isya atau baina? Baina. Ke ba'da. Iya. Ba'da juga. Ya, enggak apa-apa. Khilaf itu rahmat. Itu tanda kitab ini tulisan manusia ya. Di antara salat isya dan terbit fajar. Falau autara qablal isya. Kalau dia salat witir sebelum isya amdan secara sengaja au sahwan atau terlupa lam yu'tad bihi, enggak dihitung dengannya, enggak usah hitungan. Kalau sebelum isya. Waratibu dan salat ratib al-muakkad yang dimuakkadkan, ditakkidkan yang kuat sunnahnya min dzalika kullihi, dari itu semuanya asyru rakaat 10 rakaat. Yang muakkad kuat, yang kuat sunnahnya 10 rakaat saja. Yang mana yang kuat tuh? Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Yang ini muakkad, jangan sampai tinggal. Di sebelum zuhur 2 rakaat silahkan, itu yang muakkad. Tambah 2 lagi boleh, itu sunnah biasa. Wa thalathu nawafila muakkadatin, dan 3 salat sunat yang kuat muakkadat ghairu tabi'atin lil faraidi, yang tidak mengikut kepada salat fardu. Ada 3 salat sunat yang muakkad. Apa saja? Ahaduha sholatul laili. Salah satunya salat malam.
tatajafa junubuhum, enak. Salat wan nasuniyam ketika orang-orang tidur. Wan naflul mutlaqu fil laili, dan salat sunnah mutlak pada malam hari. Afdalu, lebih baik, minan naflil mutlaqi fin nahari, dari salat sunnah mutlak di siang hari. Tapi salat malamnya maksudnya salat mutlak. Semua salat malam. Ya, tapi kalau kita tidur dulu tahajud jadinya. Kalau kita nak tidur namanya qiyamul lail. Wan naflu wasatal laili afdal, dan salat sunnah di pertengahan malam itu lebih baik. Tsumma akhirahu afdal, kemudian di akhir malam itu juga lebih baik. Wa hadza liman qassama laila athlatan, dan ini bagi orang yang membagi malam menjadi 3 bagian. Ya, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Sepertiga awal tidur sebentar. Wathani, dan yang kedua salat sunnah yang muakkad apa? Salatul duha, salat duha. Wa aqalluha, dan minimal salat duha itu rakatani, 2 rakaat. Wa aktsaruha, dan maksimalnya sinta asyrata rakaatan, 12 rakaat. Wa waqtuha, dan waktu pelaksanaan salat duha itu min irtifa'i syamsi ila zawaliha, dari tinggi matahari. Tinggi matahari itu sekira-kira lebih tinggi daripada tentangan mata kita. Naik sepenggalan. Ya, orang-orang dulu nyebutnya naik sepenggalan ya. Ila zawaliha, sampai zuhur, zawal. Zawal matahari itu kan berarti masuk waktu zuhur. Nah, sampai itu waktu pelaksanaan salat duha. Kama qalahu Nawawi fit Tahqiq, sebagaimana mengatakannya Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq wa Syarhil Muhadzab, dan kitab Syarah Muhadzab. Kalau salat duha yang berjamaah ini gimana? Boleh? Dijaharkan lagi? Enggak, sir. Salat siang mutlak sir. Bahkan salat gerhana pun siang sir ya. Salat gerhana siang sir. Tapi kalau untuk pesantren gitu. Kalau untuk belajar dan jahar semua. Boleh. Namanya pesantren jahar semua. Namanya kita ngajarkan anak-anak kan. Tapi bukan salatnya sir. Tapi kan apakah itu nanti masuk ke tabut gitu ya? Pesantren kan dijaharkan. Dan ini kan tidak boleh. Tabutnya kan tidak jahar gitu. Jadi pesantren kenapa boleh? Taklim. Larangan untuk menjaharkan pun sebenarnya kan tidak ada. Sekarang sholat malam dijaharkan, sholat siang, andai sholat malam kita sirkan boleh enggak? Boleh. Sebaliknya gitu juga. Tapi enggak afdal. Kalau sunat berjamaah kan? Boleh kan? Karena hadis jamaah kan umum. Salatul jamaati khairun min salatil fardhi bi 27 darajah. Nabi enggak bilang salat 5 waktu berjamaah. Nabi bilang salat berjamaah. Ya. Terus watsalits, dan yang ketiga salat yang muakkad, salatut tarawih. Ini tarawihnya ya, kalau tarawih berjamaah berarti double pahalanya. Wa aktsaruha, lihat. Dan maksimal salat tarawih itu adalah kenapa ini? Enggak ada deh. Salat tarawih wahya, dan dia adalah isruna rakaatan, 20 rakaat. Kenapa 20 rakaat? Ijma sahabat di masa Umar bin Khattab. Ya, jangan ekstrim ya. Ekstrim itu maksudnya apa? Ya, harus mengalah dua-duanya. Yang sholat 20 nampak saudaranya sholat 8, jangan bilang pula sholat apa engkau. Jangan model itu loh. Biarlah dia sholat, kan 2 rakaat pun dapat pahala. Ini sudah syukur 8 ya nak. Yang sholat 8 juga jangan ekstrim pula sama yang 20. Sholat enggak sesuai sunnah Nabi ke. Lebih paham nah Umar hadis Nabi pada kalian. Itu loh jawabnya jadinya. Ya, saling mengalah sajalah dua-duanya. Syukur-syukur ada masih mau sholat. Tapi harus ada orang yang menggalakkan sholat 20 ya. Karena sekarang orang sholat 8 pun dah malas-malasan kan. Dulu kan sholat 20 di korting jadi 8 kan karena orang malas sholat 20. Sekarang rata-rata udah 8 aja orang sholat semuanya udah mulai pula malas-malas orang kan. Gimana solusinya lagi itu 2 rakaat. Ya, harus tetap ada. Ya, harus karih lu sekitik. Sebagian masjid harus ada yang harus kokoh dia dengan 20 rakaatnya.
Sehingga masjid-masjid yang 8 punya bandingan yang lebih berat. Lebih panjang nah imam kok anunya salatnya. Apa kata imam? Panjang di takwa tuh leh. Kan sekarang Ustaz bisa jawab gitu kan. Dulu nggak bisa jawab. Takwa itu 20 rakaat semalam 1 juz kan. Kamu itu juga Ya. panjang ketayanya, ketawa lebih panjang lagi. Ah ya, tinggal gitu jawab. Makanya tetap mesti ada masjid-masjid yang membudayakan sholat 20 rakaat. Dalam satu waktu ya. Bukan tidak boleh juga sih. Bukan tidak boleh. Ya. Dua kapasitas. Ya, sebenarnya kan sama seperti di masa Nabi itu kan. Di masa Umar bin Khattab sebelum disatukan jamaahnya kan sahabat pisah-pisah juga sholatnya. Dua jamaah dalam satu masjid itu bukan tidak boleh, tapi tidak baik. Bukan tidak boleh ya, tapi tidak baik. Dan orang yang sholat 8 itu tahu-tahu diri juga lah enak. Atau dikompromikan dengan yang lain. Yang sholat 20 rehat dulu. Biarkan mereka sholat witir. Atau 3 waktu ini kan bisa. Bisa duduknya dulu nanti sholat witir sambung kan bisa aja sebenarnya. Pilih yang mau hanya nunggu kan itu leh. Iya. Kalau nunggu dulu aja sembahyang. Iya. Tapi ada juga ada kasus seperti itu ya. Kalau di Iya itu merusak itu namanya. Kalau memang ndak keingin 20 sholat di masjid yang 8. Kali lo. Ah? Atau iya itu di rumah. Itulah ego soalnya. Ego tuh. Yuk kebiasaan masjid mangga diubah kan enggak salah 20 rakaat kan enggak salah. Yang akan diubah itu yang maksiat baru diubah. Mau kecian di Musyaji Istiqomah ya. Harus ada masjid-masjid yang kuat juga dia dalam mempertahankan tradisi tahlilan, zikir bersama. Batu sebab kalau masjid swing voter masjid swing voter yang tidak punya identitas rata-rata sudah tidak ada yang zikir bersama, sudah tidak ada yang kunut. Walaupun kalau kita telusuri pangkalnya itu masjid kunut aslinya. Ya. Contohnya di Padang Alai itu. Aslinya nyoba doa bersama, aslinya nyoba kunut, tapi hilang batu. Ya dek swing voter tidak punya pendirian. Padahal kan dulu sudah aja leh itu. Istilahnya pemetaan masjid-masjid, ini masjid 20 rakaat, ini 8 rakaat, ini doa bersama, ini doa sendiri-sendiri. Jadi jamaah itulah suasanya. Awak ingin doa bersama lagi ni ya. Kemarin awak ingin doa surang-surang lagi ni. Kok indah diseragamkan seperti itu. Perbedaan itu sunnatullah. Allah yang mendesain ada perbedaan. Ya. Allah yang mendesain ada perbedaan. Kalau misalkan Allah ingin semuanya doa sir, maka Allah cukup katakan Al-A'raf ayat 55. Ya, ud'u rabbakum tadarruan khufyah. Tapi nyatanya Allah juga sebutkan Al-Baqarah ayat 200 kan. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ini masalah orang-orang tidak bijak. Siapa itu tidak bijak? Makanya kita bilang persatuan umat itu dua. Yang pertama menghormati amaliyah orang lain, ya, dan tidak menukar-nukar amaliyah orang lain, mengikuti mazhab jumhur ahlul balad. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita hentikan orang-orang yang suka mencongkel-congkel perkara-perkara tidak perlu tengah masyarakat. Dua nih. Ini merekatkan, ini berusaha merekatkan persatuan yang sudah ada, ini berusaha mencegah terjadinya perpecahan. Nah, ini dipelihara orang-orang suka mecah belah umat. Kan kurang ajar. Yuk. Tapi fadkurullah kadzikrikum itu lebih luas lagi sebenarnya. Iyalah. Au asyad dzikra. Terus wahya isruna rakaatan 20 rakaat bi asyri taslimatin dengan 10 salam berarti 2 rakaat fi kulli lailatin min Ramadan pada setiap malam dari Ramadan. Wa jumlatuha dan jumlahnya khamsu tarwihatin 5 rehat. 5 rehat. Maksudnya ini rehat panjang ya. Maksudnya 2 rakaat salam langsung berdiri. Terus rehat. Paham ya? 5 rakaat. Kan harusnya 20 rakaat itu rehatnya berapa? 10.
10. Tapi sekarang kenapa disebut cuma 5 rehat? Minimal. Enggak. Karena dia 2 rakaat, assalamualaikum, berdiri langsung. Kemudian assalamualaikum, duduk dia, rehat. Low. Enggak usah di stop, ketik lagi. Ya. Paham ya? Itu kan Jadi istirahat itu setiap 4 rakaat. Salam setiap 2 rakaat, istirahat setiap 4 rakaat. Dijadikan dalil dengan empat Iya, itu sebenarnya. 4 rehat, ya, 4 rakaat istirahat itu sebenarnya, bukan 4 rakaat salam. Ya. Terus wa jumlatuha 5, jumlahnya 5 rehat, wa yanwi syakhsu, dan berniat seseorang bikulli raka'ataini, dengan setiap 2 rakaat. Apa niatnya? Tarawih. Boleh niatnya tarawih atau qiyam Ramadan atau qiyam Ramadan. Lah niatnya untuk setiap salat ya. Jangan dirapel di awal. Sengaja aku salat tarawih 20 rakaat 22. Enggak seperti itu. Kalau itu selain karena awak lupa katanya sampai itu lupa. Awak ada berniat awak ada besok keyakinan lupa berniat 2 rakaat rupanya orang per. Harusnya enggak sah niat. Kan mendetailkan jumlah rakaat dalam salat enggak harus. Berniat sengaja salat tarawih ya. Yang penting tuh salat apa. Kemudian fardu. Udah, lillahi ta'alanya enggak perlu. Makmum satu lagi. Itu yang wajib dalam niat. Jadi enggak usah ya. Sengaja aku salat asar, salat tarawih 2 rakaat di belakang Ustadz Ilham, nyata Ustadz Habib, enggak sah salatnya. Dah itu pembahasan di idah qawaid fikih. Mendetailkan sesuatu yang enggak harus detail dalam salat, hukumnya apa, ya kan? Udah didetailkan salah pula kan. Terus boleh niat tarawih, boleh niat qiyam Ramadan, walau shalla 4 raka'atin minha bi taslimatin wahidatin lam tasih. Kalau salat dia 4 rakaat darinya tarawih itu dengan 1 salam tidak sah. Kenapa? Hadisnya salatul laili matna matna. Salat malam itu 2-2. Wa waktuha, dan waktu tarawih itu baina salatil isya wa tulu'il fajri, antara salat isya dengan terbit fajar. Wallahu taala a'lam. Ini maksimal saja. Kalau salat 4 rakaat ini atas wahid dalam Ya. salat 4 rakaat 1 salam. Ya, Tidak salat tarawih 4 rakaat 1 salam tidak sah dalam mazhab Maliki. Yang kan sudah dibilang tadi, yang mengatakan sah cuma mazhab Maliki, itu pun makruh. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. tidak sah. Repot kan? Kalau Maliki Makruh. yang sah macam apa? Ya mazhab Maliki sah tapi makruh. Itu pun posisinya makruh. Iya, itulah yang paling ringan. Ini pada posisi awak yang 30 masa haji salat tarawih. Ada yang sampai Taklid saja mazhab Maliki. tetap dia salat tapi Tetap salat. Membuat tetap salat. Tetap saya salat. Persatuan umat lebih penting daripada salat sunat. Mohon maaf ya. Kan salat sunatnya kah? Persatuan umat lebih penting daripada salat sunat. Sunnah Nabi terbesar itu persatuan umat. Tapi sambil diedukasi sedikit-sedikit. Mohon maaf ya, yang harusnya yang paling gesit melakukan tarjih itu kan Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah sekarang justru paling getol taklid, nampak. Ya kecil pimpinan pusat rayu hari kok harus hari ko rayu. Kok meneh itu? Yang harusnya yang paling kritis kan Muhammadiyah. Enggak, saya enggak harus taklid kepada pimpinan pusat karena kita ittiba, harusnya kan meneh itu. Logikanya. Termasuk masalah tarawih. Tapi ini kalau kita lihat di lapangan ya tokoh-tokoh ya bukan ulamanya ya. Orang-orang Muhammadiyah kan jarang ulama. Yang ulama 50 kota kan Buya Afifi Fauzi Abbas dulu. Ini kan enggak banyak orang-orang pengacara seperti itu. Orang menggalih seperti itu kan. Itulah masalah kita sekarang. Taklid kuat betul taklid. Kalau apa kata ini ya itu ikut. Contohnya tarawih hampir rakaat itu tadi, padahal kalau dibuka HPT dia juga akan temukan tarawih itu bisa 2-2. Ada berapa persen anggota Muhammadiyah yang punya HPT? Itu masalah. Antum kalau mau berani bilang sama Pak Con, Pak, ambo baca di HPT katanya adalah tarawih 2-2 Pak.
Tapi kalau kami dua-dua di Ilham. Oh, di Ilham ada dua-dua. Dua. Oh, gitu. Kalau di Ansarullah 4. Oh, iya, selalu 4. Itulah. Tapi Iya. andai kan yang 8 rakaat misalnya tidak ada istilah. Pakai di tarawih. Salat malam saya. Qiyam Ramadan namanya. Yang Qiyam Ramadan. Selesai. kan 4 rakaatnya. Jangan berkelahi gara-gara nama ya. Dah. Apa nama salat kalian? Qiyam Ramadan. Oke. Badalnya man qama Ramadana. Dah selesai. Sepakat saling. Kita cari titik temu saja. Yalah. Kita tutupkan salat dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.